pengadaan yang kita akan yang telah sedang kita rencanakan, yakni untuk PNS, kemudian dari jalur P3K, kemudian jalur P3K kita bagi menjadi 2 kelompok, yakni P3K guru dan P3K non guru. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dari materi ini, izinkan saya nanti bersama rekan kami Mas Aldi untuk menyampaikan beberapa hal. Ini yang pertama yang mungkin kami dahului terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, karena ini merupakan penting juga, yang kita launching dari Kementerian PAN-RB, kita launching 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 27, terkait dengan core values ASN yang dengan jargon adalah berakhlak. Jadi berakhlak ini singkatannya dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar inilah yang harus dipegang oleh ASN, dan juga termasuk calon-calon ASN yang akan kita rekrut di tahun 2021 ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat materi apa yang kemudian akan kita sampaikan di SKD nanti, seleksi kompetensi dasar di ASN ini, khususnya di CPNS. Itu nilai-nilai dasar tersebut juga kita usahakan sudah termaktub di dalam soal-soal tersebut, sehingga kedepannya kita memang ingin merekrut mereka yang berakhlak sesuai dengan core values ASN. Kemudian juga terkait dengan employer branding ASN, ini juga menjadi hal yang penting kami sampaikan, bahwa kita ingin ASN adalah bangga melayani bangsa, termasuk mereka caya ASN yang akan melamar akan sungguh-sungguh nanti ketika yang bersangkutan bisa masuk ke jajaran ASN itu bangga melayani bangsa, tidak hanya sekedar coba-coba atau motivasi-motivasi yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saya kira pengantar dari kami. Kemudian terkait dengan materi inti kita hari ini adalah terkait dengan seleksi nilai ambang batas atau passing grade dari PNS ya, dari CPNS. Untuk yang P3K maupun yang P3K non guru, insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, belum bisa kami sampaikan hari ini, tapi sebentar lagi nanti kita sedang simulasikan dan lain sebagainya, kita persiapkan, kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sampaikan. Untuk yang passing grade CPNS ini dasarnya ada dari Permen PAN nomor 27 tahun 2021 di pasal 39 ayat 2 bahwa jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Nanti materi terkait Permen PAN ini juga bisa Bapak Ibu download, dan mungkin juga sebagian besar dari Bapak Ibu juga sudah mendownload untuk file ini. Sedangkan untuk yang passing grade-nya sendiri Bapak Ibu sekalian, ini mulai sekarang mungkin sudah bisa di-download nanti di website kami, sama di laman di JDI-Menpan.go.id, adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2021 yang telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Cahyokumolo pada tanggal 26 Juli 2021. Baik, Ibu sekalian, terkait dengan materi soal SKD, mungkin sedikit review saja, mungkin sudah ada di Permen PAN, tapi kita juga sampaikan lagi di sini. Yang pertama adalah ada 3 materi untuk SKD Bapak Ibu sekalian, yakni tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum, kemudian yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi-materi apa yang ada di TWK, kemudian apa yang ada di TIU dan TKP, silakan Mas Aldi, silakan dibacakan untuk materinya. Baik, terima kasih Pak Ari. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke nilai ambang batas, kita coba review kembali terkait materi yang akan diujikan di seleksi kompetensi dasar. Seperti tadi telah dijelaskan oleh Pak Ari, bahwa SKD ini terdiri dari 3 tes. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Kita coba bedah satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah TWK. TWK ini terdiri dari 5 item yang akan diujikan. Yang pertama adalah item nasionalisme. Item pertama ini bertujuan untuk mengukur kemampuan untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Lalu item yang kedua adalah item integritas yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional.
Lalu yang ketiga adalah item bela negara. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Lalu item yang keempat adalah pilar negara. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu item yang kelima adalah item bahasa Indonesia. Item ini diujikan untuk mengukur kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima item ini akan dirangkum dalam satu paket soal TWK yang terdiri dari 30 butir soal. Baik, untuk selanjutnya, materi tes intelijensia umum. Secara umum, materi soal Q ini terdiri dari 3 item yang akan diujikan. Yang pertama adalah verbal atau kata-kata, yang kedua numerik atau angka-angka, dan yang ketiga figural atau gambar-gambar. Kita coba perdalam satu persatu, Bapak Ibu. Item yang pertama, verbal, terdiri dari 3 sub-item. Yang pertama adalah sub-item analogi, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut dalam situasi yang lain. Sub-item yang kedua adalah sub-item silogisme, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Lalu sub-item yang ketiga adalah sub-item analitis, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Pada item numerik yang diujikan adalah 4 sub-item. Sub-item yang pertama adalah sub-item berhitung, bertujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Lalu sub-item yang kedua adalah sub-item deret angka, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Sub-item yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Lalu sub-item yang keempat adalah sub-item soal cerita, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Lalu kita masuk ke item yang ketiga, yaitu item figural. Item figural ini terdiri dari 3 sub-item yang akan diujikan. Yang pertama adalah sub-item analogi, sama seperti pada item verbal, hanya bedanya di sini individu dalam menalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Sub-item yang kedua adalah sub-item ketidaksamaan. Sub-item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Lalu yang ketiga adalah sub-item serial, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Ketiga item yang terdiri dari beberapa sub-item ini akan dirangkum dalam satu paket soal yang terdiri dari 35 butir soal. Ini masih sama seperti tahun lalu, Bapak. Lalu kita masuk ke materi soal yang ketiga, yaitu tes karakteristik pribadi. Pada TKP ini terdiri dari 6 item yang akan kita ujikan. Yang pertama ini item pelayanan publik. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menampilkan perilaku keramah-tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Lalu item yang kedua adalah item jejaring kerja. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam membangun dan memindah hubungan, kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Lalu item yang ketiga adalah item sosial budaya. Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Lalu item yang keempat adalah item teknologi informasi dan komunikasi. Pada item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Lalu item yang kelima adalah item profesionalisme.
Item ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Lalu item yang keenam, ini adalah item anti radikalisme. Item ini item baru yang kita masukkan pada pengadaan tahun 2021 yang bertujuan untuk mengukur dan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Keenam item TKP ini akan kami rangkum dalam satu paket soal yang terdiri dari 45 butir soal. Nah, untuk selanjutnya terkait tata cara penilaian dan passing grade akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Fatmoko Ari. Saya persilahkan Bapak. Baik Mas Aldi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengaturan bobot nilai. Jadi untuk TWK tadi disampaikan Mas Aldi ada 30 butir soal. Apabila menjawab benar itu bernilai 5, tapi kalau salah atau tidak menjawab maka nilainya 0. Karena itu jumlah nilai maksimumnya adalah 150 sekarang kalau menjawab semuanya benar. Kemudian untuk tes intelijensia umum terdiri dari 35 butir soal, di mana kalau menjawab benar dia 5 dan tidak menjawab atau salah menjawab adalah 0. Sehingga nilai tertingginya adalah 175. Sedangkan tes karakteristik pribadi terdiri dari 45 butir soal, itu ada 5 tingkatan. Menjawab paling benar adalah paling sesuai maksud saya adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan tidak menjawab itu bernilai 0. Sehingga nilai maksimum di sini adalah 225. Total butir soal dari SKD itu adalah 110 butir soal. Terjadi penambahan 10 butir soal dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Sehingga nilai tertingginya pun juga mengalami penambahan sebesar 50 poin, sehingga jumlah totalnya adalah 550. Kemudian terkait dengan waktunya Bapak Ibu sekalian, waktu pelaksanaan SKD adalah 100 menit. Ya, 100 menit. Hanya saja khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka waktu pelaksanaan SKD-nya adalah 130 menit. Jadi secara standar adalah 100 menit. Hanya untuk mereka yang sensorik netra yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas diberikan waktu 130 menit. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Pak Menteri untuk CPNS tahun 2021. Yang pertama dari penetapan kebutuhan umum atau formasi umum, mungkin lebih menjadi seperti itu. TWK-nya adalah 65, kemudian TIU-nya 80, dan TKP-nya adalah 166. Kemudian yang kedua, formasi khusus disabilitas itu TIU-nya 60 dan total SKD-nya 286. Kemudian yang ketiga, untuk penetapan kebutuhan khusus cum laude itu TIU-nya 85 dan total SKD-nya 311. Kemudian yang keempat, penetapan kebutuhan khusus diaspora, TIU-nya 85, total SKD-nya 311. Yang kelima, penetapan kebutuhan khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, itu TIU-nya 60, kemudian total SKD-nya 286. Dan ada beberapa jabatan yang kita berikan juga spesial untuk nilai ambang batas yang di nomor 6 dan nomor 7. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan untuk dokter yang di umum, itu TIU-nya adalah 80, kemudian total SKD-nya 311. Kemudian yang ketujuh, penetapan kebutuhan umum untuk ABK rescuer dan pengamat gunung api dan lain-lain, itu nanti akan ada daftarnya di Kemenpan tersebut. Itu TIU-nya 70, total SKD-nya adalah 286. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan passing grade tahun 2021. Mungkin yang paling banyak ditunggu-tunggu adalah yang di penetapan kebutuhan umum. Jadi 65, 80, dan 166, atau secara total jumlahnya 311. Baik, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aldi apa saja penetapan kebutuhan umum untuk dokter di nomor 6 dan nomor 7, Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu mohon izin, tadi Pak Ari telah menyampaikan nilai ambang batas
untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Tetapi selain nilai ambang batas untuk dua kelompok tersebut, ada juga kelompok lainnya. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan umum, tetapi untuk jabatan dokter. Untuk jabatan dokter tersebut, nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021 untuk TWK dan TKP itu tidak ada nilai minimum yang harus dicapai. Tetapi untuk TIU itu ada sebesar 80 nilai minimum yang harus peserta capai. Lalu secara kumulatif, total SKD-nya pun minimal harus mencapai 311. Untuk jabatan dokter tersebut, ada 3 jabatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis. Yang kedua adalah dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Dan yang ketiga adalah dokter pendidik klinis. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dapat melihat pada lampiran 1 Keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2021.